Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Saifuddin Zuhri, dalam pembelajaran Sosiologi Komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, setelah dalam satu semester ini kita melakukan proses pembelajaran, sampailah kita sampai pada pertemuan yang terakhir di dalam mata kuliah ini. Nah, di penghujung pertemuan ini kita akan bahas satu topik yang berjudul paradigma teori komunikasi antara tantangan dan peluang di masa depan. Nah, para peserta pembelajar, dari sekian topik yang sudah kita bahas, tentu ada berbagai wawasan yang berkembang, ada diskusi yang menarik, dan ada berbagai kasus yang sudah kita kupas bersama. Nah, di dalam topik ini kita akan tutup dengan sebuah refleksi mengenai bagaimana tantangan dan peluang dari ilmu komunikasi, terutama dari perspektif sosiologi komunikasi. Nah, sebagaimana lazimnya dalam sebuah ilmu pengetahuan, maka akan selalu terbuka terhadap perkembangan. Makanya di dalam ilmu pengetahuan itu ada tesa, antitesa, sintesa. Ada teori-teori yang kemudian memunculkan respon baik berupa dukungan maupun mengkritik, dan itu menjadi sintesa baru. Begitu terus-menerus. Ada teori yang lebih dulu mapan, kemudian dikritik, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang lumrah dan biasa di dalam ilmu pengetahuan. Justru di dalam proses dinamika, dialektika semacam itulah ilmu pengetahuan berkembang jauh lebih pesat daripada entitas pengetahuan yang lain, seperti kepercayaan, adat istiadat, dogma, dan lain sebagainya. Itu biasanya relatif lebih lambat, bahkan membeku. Nah, ilmu pengetahuan itu bisa berkembang justru karena ada proses-proses dinamis, ada dialektika semacam ini. Nah, demikian halnya di dalam kajian komunikasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, para peserta pembelajar, khazanah keilmuan komunikasi setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Mengapa kajian-kajian komunikasi khususnya di Indonesia sedemikian dinamik? Pertama, dipengaruhi oleh pemikiran, ya, di mana ada konsep-konsep sosiologis yang mempengaruhi dinamika atau perkembangan teori-teori komunikasi. Nah, di dalam aspek pemikiran yang dipengaruhi oleh teori-teori sosiologis ini setidaknya ada dua aliran besar. Sudah pernah kita bahas, saya kira. Pertama adalah teori struktural fungsional. Sudah pernah kita sekilas kenalkan siapa itu Auguste Comte, kemudian Emile Durkheim, Talcott Parsons, Robert Camerton, dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah teori-teori konflik dan kritis, ya. Kita sudah pernah membahas tentang bagaimana konsep-konsep dasar dari Karl Marx, ya. Kemudian dari pemikir kritis belakangan yang kontemporer ada Habermas, Derrida, Gramsci, dan lain sebagainya. Nah, dua aliran besar itulah yang mempengaruhi bagaimana teori-teori komunikasi modern sekarang ini dilahirkan. Itu pertama. Kedua, untuk konteks Indonesia ada sebuah perkembangan yang berkontribusi besar membidani kelahiran dan perkembangan teori-teori komunikasi. Kita tahu bahwa di Indonesia ada perubahan signifikan di dalam lanskap politik di Indonesia, ya. Katakanlah kalau kita telaah ada perbedaan yang cukup krusial antara Orde Baru, di mana sebuah sistem kekuasaan yang relatif lebih otoriter, tertutup, ya, nilai-nilai demokrasi relatif terbatas. Di situ saya kira ilmu komunikasi waktu itu tidak berkembang dengan baik. Begitu juga tentang kebebasan media.
Saya kira peserta pembelajar bisa menelaah sejarah itu, bagaimana rezim Orde Baru berkuasa kala itu. Kemudian lahirlah era yang disebut reformasi. Nah, di era inilah kemudian perkembangan ilmu komunikasi berkembang lebih pesat, karena kita tahu bahwa era reformasi relatif lebih terbuka, lebih demokratis, sehingga ada kebebasan media, ada kebebasan informasi yang bisa terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, para peserta pembelajar bisa menelaah sendiri bagaimana perbedaan dua sistem politik tersebut ya. Saya kira kita sekarang sudah hidup di era di mana kita bisa menikmati liberalisasi media dan komunikasi ya. Itu semua saya kira kalau secara politik bisa ditelusur mengapa ini terjadi. Ya, satu, kebebasan politik sekarang relatif lebih terbuka. Partai politik jumlahnya banyak, kebebasan berekspresi dilindungi dan lain sebagainya. Ada sistem multi partai ya. Kemudian sistem birokrasi sekarang juga relatif terbuka untuk dikritik ya, untuk dikontrol ya, tidak seperti dulu. Kemudian di dalam sistem pemerintahan juga sekarang tidak lagi sentralistik. Setidaknya sudah sedikit terbuka, adanya desentralisasi, ada otonomi daerah dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan berujung pada bagaimana liberalisasi di dalam komunikasi dan informasi. Nah, terlebih perkembangan terbaru, kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, di mana kita sedemikian bebas memasuki era masyarakat informasional dan komunikasional. Disitulah seluruh anggota masyarakat bisa berperan serta menjadi subjek dari produksi pesan dan sekaligus penerima pesan. Nah, inilah para peserta pembelajar, dua hal yang mempengaruhi mengapa teori-teori komunikasi sekarang ini berkembang lebih pesat. Jadi intinya pertama dipengaruhi oleh teori-teori sosiologi ya, sejak dari teori struktural fungsional, kemudian teori konflik dan teori kritis. Kemudian secara situasi sistem politik adalah karena perubahan dari Orde Baru ke era reformasi. Nah, dua hal itulah yang menyebabkan teori dalam komunikasi berkembang begitu dinamis akhir-akhir ini. Nah, peserta pembelajar, perkembangan terakhir dalam dunia komunikasi di Indonesia dipengaruhi setidaknya ada 3 paradigma besar ya. Pertama adalah paradigma teori konvensional. Ini biasanya merujuk pada teori-teori linear komunikasi dari para pemikir ilmu komunikasi. Saya yakin peserta pembelajar yang berasal dari program studi komunikasi saya kira sudah cukup literate dan familiar dengan teori-teori konvensional tersebut. Kedua adalah paradigma kritis dan perspektif komunikasi. Nah, ini biasanya mengkombinasikan dengan perspektif disiplin ilmu lain ya, sehingga kajian ilmu komunikasi bukan hanya berasal dari perspektif ilmu komunikasi yang mengukur tentang efektivitas transmisi pesan, tetapi ditinjau secara multidisipliner, melibatkan berbagai disiplin ilmu lain supaya lebih komprehensif ya dan lebih holistik ya. Dan ketiga adalah paradigma teknologi media. Nah, inilah yang belakangan instrumen atau perangkat telematika terutama ya yang memakai teknologi canggih dalam proses-proses komunikasi ini sekarang juga menjadi warna baru di dalam perkembangan teori komunikasi. Di sinilah perkembangan teknologi telematika menjadi semakin marak dan sangat mempengaruhi dari proses-proses komunikasi yang akhirnya nanti melahirkan teori-teori baru di dalam komunikasi. Nah, para peserta pembelajar pada mulanya perspektif ilmu komunikasi itu dulu cenderung bersifat positivistik ya dan teknis. Makanya dulu mengukur proses-proses komunikasi itu hanya dari bagaimana efektivitas transmisi pesan. Dan unsur-unsur komunikasi sudah pernah kita bahas berjalan seimbang ya. Sejak dari sumber pesan, pesan itu sendiri, penerima pesan, media sampai umpan balik. Itu berposisi sejajar linier dan
ukuran-ukurannya bersifat teknis. Disebut komunikasi yang efektif, yang baik adalah ketika transmisi pesan bisa diterima penerima pesan sesuai dengan keinginan sumber pesan itu sendiri. Itu dulu komunikasi hanya dipahami semacam itu. Nah, ini banyak dikemukakan contohnya oleh Charles, Robert Berger, kemudian Stephen Covey ya. Makanya dari para pemikir tersebut, komunikasi itu lebih diartikan sebagai memahami produksi, pemrosesan, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang. Nah, melalui pengembangan teori-teori yang dapat diuji berisikan tentang generalisasi-generalisasi yang sah, yang menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, pemrosesan, dan pengaruh dari sistem tanda dan lambang tersebut. Nah, intinya dari penjelasan tersebut adalah bagaimana pesan bisa diterima secara efektif. Jadi dulu komunikasi lebih dipahami secara positivistik dan teknis semacam itu. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman di mana teknologi komunikasi semakin canggih, manusia juga semakin kompleks, kemudian sistem-sistem sosial berkembang, termasuk dengan teori-teori ilmu sosial juga muncul teori-teori kritis. Disinilah kemudian kajian komunikasi berkembang lebih jauh, lebih kompleks. Nah, maka selanjutnya para peserta pembelajar muncul paradigma ilmu komunikasi baru ya, yang ini diperkaya oleh dua pandangan, yaitu humanistik dan social science ya. Pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan tinjauan dari ilmu-ilmu sosial kritis terutama. Nah, hal ini sebagaimana tercermin dalam bagaimana pengertian atau penjelasan yang dikemukakan oleh Stephen Littlejohn contohnya ya, itu mendefinisikan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang memiliki ciri-ciri berkenaan dengan pemahaman tentang bagaimana orang berperilaku dalam menciptakan, mempertukarkan, serta menginterpretasikan pesan-pesan. Nah, karena itulah metode keilmuan komunikasi memerlukan kombinasi penggunaan metode saintifik dan humanistik. Nah, dari penjelasan itu jelas bahwa tindakan komunikasi, persoalan komunikasi bukan hanya persoalan transmisi pesan. Di situ ada pertukaran, ada kompleksitas, ada sistem-sistem yang melingkupi, sehingga perspektif yang digunakan sekarang melibatkan berbagai disiplin ilmu lain ya. Littlejohn mengatakan setidaknya ada pendekatan humanistik dan social scientific ya. Ini saya kira sebuah paradigma baru yang sekarang atau era kontemporer sekarang ini menjadi wacana baru di dalam kajian komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, jika kita sederhanakan atau kita petakan bahwa perkembangan tersebut secara umum ilmu komunikasi itu mempunyai 3 karakteristik sekarang ini ya. Satu adalah bersifat multidisipliner, dia bukan hanya secara teknis dari kajian ilmu komunikasi, dia melibatkan ilmu-ilmu lain ya, bisa politik, hukum, ekonomi, termasuk paling dasar tadi adalah sosiologi ya, dan lain sebagainya aja. Jadi itu yang pertama ya, jadi bersifat multidisipliner. Kedua, ilmu komunikasi itu sekarang harus bersifat teoretis dan terapan ya. Jadi harus mengkombinasikan juga, bukan hanya dari perspektif teoretik tapi juga harus berorientasi pada bagaimana menerapkan ya secara aplikatif di lapangan ya. Itu kedua. Ketiga, ilmu komunikasi itu melibatkan apa yang disebut dengan teknologi media atau sekarang yang disebut dengan telematika. Nah, inilah para peserta pembelajar yang mewarnai kajian komunikasi kontemporer sekarang ini. Nah, kalau kita petakan jenis-jenis teori komunikasi, ada yang namanya teori umum, ada teori-teori yang bersifat konseptual ya. Kalau teori umum, saya kira kalau dalam kajian sosiologi komunikasi kita mengenal teori fungsional struktural, teori behavioral dan kognitif, kemudian teori konvensional dan interaksional, kemudian teori kritis dan interpretatif. Itu di teori-teori umum ya.
Kalau teori-teori kontekstual, saya kira ada komunikasi antar pribadi, ya, kemudian intra pribadi, kemudian kelompok komunikasi, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Itulah lingkup yang terjadi dalam teori-teori kontekstual. Nah, para peserta pembelajar, kalau kita petakan berikutnya mengenai bagaimana model-model komunikasi yang berkembang dari masa ke masa. Dulu komunikasi itu model pertama adalah model satu arah. Saya kira para peserta pembelajar cukup familiar dengan apa yang disebut dengan hypodermic needle teori, ya, yaitu teori jarum suntik satu arah, ya, yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana media massa sebagai sumber informasi memiliki otoritas dan kemampuan untuk meluncurkan informasi, meluncurkan pesan, sementara khalayak hanya menerima atau hanya menjadi objek dari proses transmisi pesan tersebut. Itu model pertama. Model kedua adalah model dua arah, ya, di mana ada sender, ada receiver, ada pengirim informasi, pengirim berita, dan ada penerima. Di sini proses-proses komunikasi sudah meningkat menjadi sedikit lebih interaktif antara pembuat pesan atau sumber pesan dengan penerima pesan. Di sini ada hak jawab, hak konfirmasi, dan lain sebagainya. Kemudian akhir-akhir ini model ketiga yang berkembang adalah model transaksional. Disinilah semua orang memungkinkan menjadi subjek dalam penciptaan pesan, ya. Walaupun di dalam teori-teori kritis tidak ada subjek sebetulnya, karena semuanya dikonstruksi demi kepentingan dan metode tafsir yang sudah dimonopoli oleh siapa yang berkepentingan atau siapa yang berkuasa. Namun memang berkat kecanggihan telematika, kecanggihan teknologi inilah memungkinkan semua orang menjadi punya kemampuan untuk membuat konten, menjadi kreator, ya, dan tampil sebagai pembuat pesan itu sendiri. Nah, inilah kemudian kita masuk sekarang ini model transaksional. Nah, itulah model-model dari komunikasi yang berkembang sekarang ini. Nah, para peserta pembelajar, dari skema teori komunikasi, kalau kita bisa skemakan, biasanya ada namanya teori komunikasi kelompok, ada teori komunikasi organisasi, ada teori komunikasi massa, kemudian ada teori komunikasi interpretatif dan kritis. Nah, ini saya kira hanya untuk mengelompokkan bagaimana peta teori di dalam komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, sebagai pertemuan penghujung di semester ini dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi, saya kira sekarang ini komunikasi memiliki tantangan yang semakin kompleks, semakin heterogen, dan semakin luas, ya, bersamaan dengan dinamika masyarakat, kemudian perkembangan teori-teori kritis, dan semakin canggihnya teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi. Teori komunikasi harus berjalan di proses terus-menerus, harus ada di dialektika, ada dinamika, sehingga proses tesa, antitesa, sintesa itu berjalan menjadi lebih cepat supaya bisa mengimbangi perkembangan fenomena komunikasi di dalam masyarakat. Nah, itu saya kira tantangan yang dihadapi di dalam kajian komunikasi. Nah, namun demikian, di satu sisi seiring dengan perkembangan tersebut ke depan juga muncul peluang-peluang yang saya kira menjadi prospek positif bagi para pengkaji ilmu komunikasi. Katakanlah sekarang ini disebut dengan masyarakat informasional dan komunikasional. Bahkan Habermas mengatakan semakin nyatalah bahwa hakikat manusia itu sesungguhnya adalah interaksi sosial. Dan di dalam interaksi sosial itu yang paling pokok adalah komunikasi. Nah, apalagi ini didukung oleh sebuah fenomena di mana masa pandemik sekarang ini yang sudah menjadi fenomena global, manusia dalam proses-proses berinteraksi dan berkomunikasi semakin termediasi. Nah, disitulah para peserta pembelajar dalam situasi yang sudah berubah sedemikian rupa, maka akan tersedia berbagai peluang
dari para pengkaji ilmu komunikasi, baik pada tataran teoretis untuk dikembangkan menjadi semakin beragam ya, semakin banyak kajian-kajian komunikasi, atau yang bersifat terapan ya, di mana muncul berbagai keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan baru di bidang komunikasi. Tentu saja kalau untuk terapan ini terkait dengan peluang kerja ya, profesionalisme ya, bidang-bidang pekerjaan yang mungkin para pengkaji komunikasi bisa menjadi peluang pekerjaan di masa depan. Nah, para peserta pembelajar, itulah pertemuan singkat sekaligus sebagai penutup di dalam kajian sosiologi komunikasi di semester ini. Saya berharap sebagai pertemuan terakhir ini kita akan kembangkan di dalam pembelajaran interaktif nanti. Saya mohon para peserta pembelajar untuk bisa terlibat dalam proses pembelajaran tersebut, baik berupa komentar, pertanyaan maupun refleksi, karena ini adalah sebuah pertemuan akhir. Demikian para peserta pembelajar, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan selama 1 semester ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran yang lain. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.